Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang masih seputar perkarbuan cuy. Soalnya ini salah satu konten saya yang cukup banyak viewers dan komentatornya ya, yaitu video yang bahas tentang setre FU pakai karbu yang kecil ini cuy. Yang saya kasih judul setre FU, trik setre FU menjadi super irit ya. Nah, padahal kita lihat lubangnya itu outnya nggak beda-beda jauh cuy, tapi banyak banget yang ngomen kayak gini nih. Set. Intinya banyak yang nyebutin karbu kecil itu pertama jadi merusak mesin karena mesin cepat panas. Ada satu komentar yang saya layanin bales dan saya jelasin dengan cukup panjang lebar, tapi dia masih ngebatu cuy, masih ya pokoknya intinya merusak mesin cuy ya, kayak gitu. Kali ini saya akan jelaskan di mana pengaruhnya si diameter karbu ini ya. By the way, ini saya ada dua perbandingan. Yang pertama ini si karbu kecil kemarin yang super irit, ini diameter skepnya adalah 23 mm ya. Saya hitungnya ini jadi 22 mm saja biar gampang. Kemudian ini adalah PE28 yang paling umum, yang paling banyak digunakan di motor setre FU. Kemudian yang nanti saya yang nempel itu yang di motor itu biasa PWK 34 ya, yang Scarlett, yang biasa juga jadi konten saya. Jadi saya biasa gonta-ganti ya, ganti-ganti 3 karbu ini cuy. Si karbu ukuran yang kecil ini ukuran 22, kemudian pakai 28 dan 34. Itu apa sih bedanya? Apakah merusak? Ya, sebelum kita bahas ke kenyataan ya, kita masuk dulu ke teori cuy. Jadi sebenarnya apa sih pengaruh diameter karbu terhadap mesin cuy ya? Sebenarnya ada rumusnya cuy. Diameter karbu itu mempunyai rumus tetap ya. Saya cari di beberapa sumber, termasuk di buku yang bahas tentang motor. Kalau nggak salah yang Graham Bell itulah, saya lupa lengkapnya yang mana. Saya pernah baca tentang rumus diameter karbu cuy. Nah, ini rumusnya kayak gini ya. Rumus diameter venturi karburator cuy. Rumusnya di sini ada D sama dengan K kali akar C kali N ya. Itu adalah diameter karbu yang akan kita cari. Kemudian K ini konstanta yang sudah tetap ya. Jadi punya ketetapan dari sananya adalah di antara 0,6 sampai 0,9. Nah, untuk motor harian itu disarankan di konstanta 0,65. Sedangkan untuk full race yang nggak ada peraturan, biasanya dipentokin di 0,9. Kecuali kalau ada regulasi ya, membatasi ukuran karbu ini tidak bisa digunakan ini. Kemudian N adalah puncak tenaga yang diinginkan cuy. Misalnya di Suzuki Satria itu untuk standarnya dia puncak tenaganya menurut datasheetnya ya, itu ada di 10.000 RPM cuy. Nah, kalau kita ganti PE28 itu apakah nanti pengaruh atau tidak? Kita hitung nanti ya. Kemudian si C ini adalah volume silinder atau biasa kita kenal dengan cc mesin ya, dalam liter. Jadi kalau cc mesinnya 150, kalau dijadikan liter itu cuman 0,15 ya. Sekarang kita akan coba hitung berapa diameter karbu yang ideal untuk motor misalnya Satria FU yang cc-nya itu Satria FU nggak bulat ya, cc dalam datanya itu 147 cc cuy. Ini Satria FU ya, Satria FU STD. Itu saya fokuskan dulu ya guys ya. Nah, Satria FU standar itu cc-nya ada di 147. Kalau dirubah ke liter jadi 0,147. Kita ambil 3 angka di belakang koma aja biar gampang ya guys ya. Ininya kotor set. Terus konstanta kita ambil yang konstanta untuk harian yaitu 0,65. Nah, untuk diameter karbu di sini pertama kita akan cari dulu idealnya ya. Jadi kita D-nya itu kita cari.
Dan puncak RPM yang kita inginkan itu kan Stray FU mentok di 12.000 RPM ya, limit itu. Kita coba mentokkan di 12.000 RPM. Nanti dapatnya berapa ya? Kita bantu kalkulator aja biar cepet. Jadi kalau dimasukkan remis kayak gini ya, D sama dengan K kali akar C kali N. Kita masukkan, ini tetap D. Jadi 0,65 kali akar 0,147 kali 12.000 RPM ya. Sama dengan 0,65 kali, saya langsung hitung kalkulator ya. Bentar. Akar 0,147 kali 12.000 RPM adalah 42 Ci. Dan 0,65 kali 42 di sini kita dapatkan di angka 27,3. Ini milimeter. Nah, jadi diameter karbu ED ya untuk Suzuki Stray FU standar ya dengan cc 147 cc. Jika ingin mendapatkan puncak RPM di sekitar 12.000 RPM, itu maka idealnya menggunakan diameter karbu di 27,3 mm cuy. Tapi karena ukuran karbu segini jarang ya, maka rata-rata orang itu pakai karbu dibulatkan cuy ke atas, jadi 28 mm. Ini cuy, kayak gini ya. Jadi berpengaruhnya di mana? Di puncak RPM di sini di N. Makin besar diameter karbu, otomatis bakal menghasilkan makin tinggi juga RPM-nya. Iya gitu. Kita lihat ya, sekarang yang akan kita cari adalah si N cuy. Karena kita punya beberapa ukuran diameter karbu ya. Oke, kita lanjut ke stage 2 ini. Stage 2 kita bagi dulu di sini. Ini tadi mencari diameter, sekarang kita akan mencari si puncak RPM-nya cuy. Karena kita di sini punya 3 ukuran karbu ya. Yang pertama adalah 22 mm, yang kedua adalah 28 mm, yang ketiga adalah 34 mm. Ini di mana bedanya cuy? Apakah boleh, apakah tidak? Ini kita teori dulu ya, nanti hasil prakteknya saya jelasin di akhir video lah. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus ya. Jadi D sama dengan K kali akar C kali N. Ini rumusnya tetap kayak gini ya. Diameternya kita masukkan cuy. Yang pertama adalah 22 mm. Konstantanya tetap 0,65 dikali tadi si cc-nya itu masih 0,147 ya, 147 cc cuy. Dikali-kaliin jadi 0,147. Kemudian kita kalikan dengan N. Di sini N yang kita cari ya. Lanjut turunkan angkanya. Di sini jadi ketemu si 0,65 ini pindah ke kiri ya, jadi 22 dibagi 0,65. 22 bagi 0,65 sama dengan akar 0,147 dikali N. Begini ya kira-kira. Kita hitung dulu cuy. Nah, tadi sudah saya hitung, mohon maaf di skip ya hitungannya karena tadi saya pakai kalkulator dulu di HP-nya. Jadi kameranya saya pakai ngitung dulu. Hasilnya puncak tenaganya ada di 7.792,94 RPM ya. Ini apakah sesuai dengan kenyataan cuy? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Ini karena sudah pernah saya coba walaupun nggak by Dynotes ya, jadi saya nggak pegang data aslinya, nggak ada lembarannya, tapi by feeling sangat berasa ya. Jadi ketika pakai karbu yang 22 mm ini, benar-benar puncak RPM atau kita enaknya bermain tuh di sekitar 7.000 sampai 8.000 RPM cuy. Selebihnya tenaganya itu cenderung ngambang, ngeden atau ngedrop sih enggak ya, tapi cenderung ngeden cuy, 8.000 RPM ke atas. Tapi di 0 sampai 8.000 RPM itu benar-benar enak cuy. Yang paling enak tuh di angka 6.000 sampai 8.000 RPM itu. Di sekitaran itu benar-benar situasi atau power, mungkin karena ya ini ya puncak tenaganya ada di RPM segini cuy. Dan ini rumus benar-benar sesuai ya guys ya. Kemudian saya akan bahas bagaimana Bang rasanya si 3 karbu ini ya. Si karbu 22 mili, 28 dan 34. Nah, bagaimana rasanya? Jadi kurang lebih sama seperti hasil rumus tadi ya. Si karbu yang ini mentok-mentok paling enak di 8.000 RPM. Ketika 8.000 RPM ke atas itu
fix ngeden banget cuy. Jadi berasa motor nggak digas gitu. Jadi kayak motor kayak karbu 28 tapi cuman digas setinggi 22 mili aja cuy. Kayak digas segini lah kurang lebih. Jadi rasanya mirip kayak gini cuy. Mirip banget ini. Mirip karbu P28 cuman digas kurang lebih 3/4 gas lah. Jadi ngegerung di sekitaran 8000 rpm. Nyampe limit nyampe, cuman waktunya lama banget cuy. Jadi cenderung ngeden ya. Nah guys, jadi kesimpulannya kita mau ganti karbu sekecil apapun itu tidak akan pernah merusak mesin. Selama ukuran pilot jet dan main jetnya kita sesuaikan dengan kebutuhan mesin ya guys ya. Jadi ibaratnya gini, ini settingan PJMJ-nya sudah pas. Ini settingan PJMJ-nya juga sudah pas. Karbu ini ibarat karbu PE28 yang cuman digas setinggi 22 mm. Atau mungkin lebih kecil karena diameter ininya kan bulat. Jadi bukan cuma tinggi yang diukur tapi juga diameter ke sampingnya. Jadi luas penampangnya kurang lebih misal segini jadi setengah gas. Atau jadi 3/4 gas. Ya, nah. Ini PJMJ-nya pas. Ini PJMJ-nya pas kurang lebih kayak gini cuy. Karbu kecil ini ibarat karbu PE28 yang tidak digaspol. Ya, makin kecil lagi berarti si PE28 ini bukaan gasnya makin sedikit lagi cuy. Makin kecil lagi karbu, maka sama aja dengan PE28 yang cuma digas sedikit. Ya, misal pakai karbu yang kecil banget, karbu misalnya apa ya? Kompresor yang kecil banget tuh. Itu ibaratnya kita pakai PE28 yang cuma digas sedikit. Lah kok bisa gitu bang logikanya? Ya iya sama aja cuy. Ini yang beda cuman diameternya aja ya. Untuk pilot jet main jetnya tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan mesin cuy. Mudah-mudahan logika atau penjelasan saya sampai ke logika kalian ya. Jadi terbayang. Jadi kalian mau mengecilkan karbu sekecil apapun itu tidak akan merusak mesin selama pilot jet dan main jetnya disesuaikan. Cuman konsekuensinya harus kalian terima cuy. RPM atas bener-bener akan hilang. Jadi ya kata tadi ya, ibarat si P28 ini tidak kita gaspol. Jadi cuman digas seucrit gitu cuy. Ya mudah-mudahan terbayang. Saya cukup capek kemarin menjelaskan ke satu orang aja cuy. Sudah dijelaskan cukup panjang lebar ya. Karena mungkin diketik jadi nggak terlalu jelas. Mudah-mudahan dengan bikin video seperti ini jadi jelas ya untuk kalian semua ya. Nah terus gimana, katanya banyak sekali yang berpengalaman mengganti karbu kecil dan kata bengkel ya. Kata bengkel pasti banyak yang bilang oh ini tidak cocok dengan cc-nya. Betul tidak cocok. Tapi kalau merusak itu tergantung kita nyeting karbunya ya. Rata-rata zaman dulu sebelum banyak pilot jet main jet yang dijual, jadi substitusi pilot jet main jet itu terbatas ya. Kalau yang kreatif kita bisa colok-colok lubang atau substitusi dengan repair kit motor lain yang sama jenis dan berbeda ukuran ya. Tapi zaman dulu itu kalau kita ganti karbu boro-boro ganti pilot jet main jet cuy. Jadi ketika kita ganti karbu apapun itu langsung ditempel aja sama bengkel ya. Jarang diganti pilot jet main jet. Paling nyeting ketinggian jarumnya aja di klipnya cuy. Rata-rata bengkel zaman dulu itu kayak gitu cuy. Makanya ketika seseorang ganti karbu lebih kecil, otomatis bakal lebih panas. Karena biasanya karbu lebih kecil itu disediakan untuk motor yang cc-nya lebih kecil. Jelas membutuhkan pilot jet dan main jet yang lebih kecil dibanding cc motor kita yang lebih gede. Nah itu yang bikin motor kita atau mesin kita jadi cepat panas. Kalau pilot jet dan main jetnya kita sesuaikan, walaupun karbunya sekecil apapun itu tidak akan merusak. Sekali lagi saya bilang, tidak akan merusak. Yang ada tenaga motor kalian RPM atasnya akan mubazir. Itu aja konsekuensinya. Jadi intinya kalau mau irit kalian tidak bisa kencang. Kalau mau kencang kalian tidak bisa irit. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalian yang masih ragu-ragu untuk mengecilkan, konsekuensinya dipikirkan lagi. Kalau kalian tidak masalah dengan RPM 8000 ke atas misalnya, karbu 22 mm ini sangat recommended ya, terutama kalau tempat-tempat kalian sering macet dan kalian jarang keluar di jalan yang kosong, itu karbu kecil ini sangat saya rekomendasikan cuy. Karena benar-benar sangat irit jika saya bandingkan dengan PWK 34 yang sekarang saya pakai cuy.
Karena di saya jarang macet, saya nggak tahan pakai karbu ini ya. Karena jalan itu kebanyakan kosong jika di daerah Tasikmalaya Kabupaten. Jadi pakai karbu ini jadi greget ya. Ketika ada yang nyalip itu kita susah nyalip karena dia motor 150 cc yang limitnya di 12.000 rpm dan puncak tenaganya di sekitaran 10.000. Sedangkan kita pakai karbu ini puncak tenaganya hanya di 8.000. Otomatis kita nggak bakal bisa ngejar dia cuy. Nah itu yang bikin greget, akhirnya saya ganti lagi ke PWK 34 ya. Walaupun sebenarnya mubazir juga, itu terlalu besar cuy. Tapi motor saya nggak standar, jadi enak-enak aja cuy ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.